Kembali berjumpa Renungan Malam dengan Pendeta Johnny Stephen. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Kristus, firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat ke-66 hingga ke-69. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara, banyak orang mengikut Yesus di dalam perikop ini didorong oleh berbagai macam hal. Dan Alkitab bagian ini memberitahukan pada kita, ketika mereka mengikut Yesus, di dalam satu waktu kemudian mereka meninggalkan Yesus. Kenapa dan apa yang terjadi di sana? Murid-murid Yesus ditanya oleh Yesus, "Apakah engkau akan pergi juga?" Saudara, orang yang mengikut Yesus didasarkan oleh dorongan ingin mendapatkan keuntungan materi, tidak akan tahan lama, saudara. Di antara mereka yang mengikut Yesus karena motivasi dan tujuan ingin mendapatkan berkat materi, ini dikatakan tidak tahan lama. Saudara, karena memang demikianlah kenyataannya. Alkitab bukan hanya menekankan berkat-berkat materi yang terutama di sana, tetapi sesungguhnya berkat-berkat yang sejati itu adalah berkat yang melampaui materi, yang mempunyai nilai yang kekal, yaitu firman Tuhan sendiri, yaitu Allah sendiri. Mengikut Yesus atas dorongan keuntungan materi itu tidak akan tahan lama. Mengikut Yesus ini adalah mengikut sepenuhnya perjalanan bersama Yesus. Perjalanan mengikut Yesus. Yesus mengingatkan, mengikut aku adalah perjalanan, mengikut aku adalah pikul salib. Perjalanan pikul salib artinya perjalanan hidup orang beriman yang harus disadari kita ada tantangannya. Dan kita perlu ada pengorbanan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, marilah kita melihat apa yang menjadi dasar yang kokoh yang kuat. Seseorang bisa mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Bagian ayat 68-69 itu dikatakan mengikut Yesus karena rahmat Tuhan, karena mengenal Dia yang punya nilai kekal, itu akan tahan lama, akan langgeng, akan abadi. Pengenalan Petrus bahwa perkataan Yesus adalah hidup yang kekal bukan karena kemampuan observasinya, tetapi ini merupakan penganugerahan Tuhan kepada dia. Bukan saja kata-katanya yang hidup yang kekal itu, yang boleh didapatkan dan dialami oleh murid Yesus yang bernama Petrus di sana, tetapi juga ini perkataan yang hidup, yang menghidupkan kehidupan orang percaya, termasuk saudara dan saya. Bagi seseorang yang telah mendapatkan berkat rohani, dia akan mendapatkan firman yang kekal. Dia akan menikmati dengan berbagai macam kayanya pemberkatan Tuhan yang tak terbatas wujud dan waktunya. Sebab itu Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Mendapatkan inti keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia, maka kita peroleh segalanya. Mengikut Yesus karena rahmat-Nya, karena kasih karunia-Nya, kita mengenal Dia, mempunyai nilai kekal. Maka dalam pengikutan kita kepada Dia, kepada Tuhan, itu akan bertahan, bahkan akan bertahan lama, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan hidup kita hari ini dan seterusnya. Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati. Jadilah pengikut Kristus yang sejati.
yang didasarkan akan firman, yang didasarkan akan pengenalan, yang didasarkan atas kasih karunia-Nya, rahmat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Malam hari ini sebentar kita akan mendengarkan alunan musik angklung Nafiri Sion yang akan memberkati kita melalui pujian yang dinaikkan. Silakan mendengarkannya. Tuhan memberkati.